Baik, selamat pagi masyarakat Jemberana. Senang sekali, saya Agus Supriyadi. Kalau di radio lebih dikenal dengan Agusti ya, nama kerennya Agusti. Untuk hari ini saya senang sekali bisa hadir di acara Bupati Talkshow, ya ini dalam rangka menuju Jemberana Emas 2026. Yang kali ini saya bersama narasumber dari Dinas Sosial ya, yang akan berbincang-bincang di seputar masalah kesosialan tentunya. Yaitu yang akan diisi oleh Bapak Dr. I Gusti Bagus Ketut Oke Parwarte and Biomed. Baik, saya langsung menuju ke narasumber. Saya sapa. Om Swastiastu Bapak Dokter. Om Swastiastu Pak Agus. Oke, apa kabarnya Bapak? Baik. Oke. Dan senang sekali untuk hari ini kita bisa berbincang langsung dengan Bapak ya di acara Talkshow Bupati Menyapa ini. Tentunya dari Bapak banyak hal yang akan bisa disampaikan masalah masalahnya tanggung jawab daripada Dinas Sosial kepada masyarakat. Oke, sebelumnya silakan Bapak bisa memberikan sepatah dua patah kepada pendengar kita di rumah. Siap. Selamat pagi pemirsa semuanya, seluruh pendengar radio di Kabupaten Jemberana dan di luar Kabupaten Jemberana yang saya banggakan. Izin jadi saya menyampaikan terkait dengan tugas Dinas Sosial dalam hal ini membantu pemerintah Kabupaten Jemberana dalam upaya mewujudkan visi, jadi mewujudkan masyarakat Jemberana yang bahagia berdasarkan Tri Karana. Itu pun ada beberapa misi yang dilaksanakan untuk mencapai visi itu. Salah satunya Dinas Sosial di sana berperan. Kita punya tugas di bidang sosial tentunya. Jadi di sana kita Dinas Sosial itu adalah OPD, organisasi perangkat daerah yang mempunyai 2 bidang dan 1 sekretariat. Di mana bidang-bidang itu salah satunya adalah bidang resos, yaitu rehabilitasi sosial. Di sana ada dikepalai oleh kepala bidang, itu mempunyai tugas-tugas atau menjalankan tugas-tugas di bidang yang penanganan disabilitas di sana, kemudian lansia, dan juga pendampingan terkait dengan kasus-kasus anak dan perempuan di sana ada. Kemudian yang kedua di bidang daya linjamsos. Daya linjamsos ini adalah pemberdayaan perlindungan kesejahteraan sosial ya, daya linjamsos. Jadi di sana ada penanganan terkait mulai dari kebencanaan, di sana kita ikut, di samping juga BPBD di sana menangani kebencanaan, kita juga ikut mensupport terkait dengan kebencanaan dan juga kepahlawanan ya. Jadi monumen sejarah. Jadi monumen sejarah yang kita bukan monumen semua patung pahlawan yang bukan monumen sejarah kita. Jadi monumen yang ada nilai sejarahnya. Kemudian kita juga menangani terkait dengan jaminan kesehatan di sana. Jaminan kesehatan ada di sana. Fungsi kita adalah melakukan pendaftaran dan pendataan terkait dengan kepesertaan BPJS yang dibiayai oleh PB daerah. Di sana kita tugasnya adalah pengusulan penonaktifan BPJS PBI daerah dan pengusulan pengaktifan BPJS yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Kemudian di bidang daya linjamsos juga kita penanganan terkait ada berupa bantuan kube di sana, ada penunggu pasien, inovasinya Tadi saya tambahkan di resos tadi belum saya sampaikan, inovasi di bidang resos itu inovasi pemberian makanan jadi pada lansia. Jadi di Dinas Sosial itu ada 2 kegiatan, program kegiatan yang berupa inovasi yang punya pemerintah daerah Kabupaten Jemberana, yaitu di bidang resos itu makanan jadi lansia, dan di bidang daya linjamsos itu adalah untuk bantuan kepada penunggu pasien kelas 3 yang kurang mampu. Mungkin ini guys yang bisa dijelaskan secara umum terkait dengan Dinas Sosial. Jadi peran Dinas Sosial di sana adalah bagaimana kita dengan fungsi tugas yang sudah diberikan kepada Dinas Sosial itu kita jalankan dengan baik, minimal bisa memberikan menekan angka kemiskinan, salah satunya di sana, walaupun datanya itu ada di kita DTKS saja. Namun untuk pengentasan kemiskinan kan bukan hanya Dinas Sosial tapi semua OPD, bahkan di luar OPD pun masyarakat swasta,
tokoh perorangan bisa untuk membantu proses pengentasan kemiskinan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Dokter. Baik, selamat pagi masyarakat Jemberana. Kita masih di acara Talkshow kali ini ya. Tentunya masih panjang waktu kita, kurang lebih 1 jam ke depan kita berbincang dengan Pak Dokter. Baik Pak Dokter, ini ada hal yang tadi sempat saya simak, masalah JKN KIS. Nah ini tentunya sangat diperlukan sekali oleh masyarakat ya. Nah kemudian kapan hari ada JKN ini seperti Bapak Dokter bilang ada yang berhenti ya. Nah ini bagaimana untuk proses menghidupkan kembali Pak Dokter? Mungkin ada masyarakat yang karena betul-betul datanya itu memang miskin ya, jadi membutuhkan sekali dengan JKN ini. Cara menghidupkan atau menggunakan kembali bagaimana Pak Dokter? Siap. Jadi terkait JKN KIS, jadi sebelum saya jawab langsung pertanyaan Pak Agus, jadi perlu juga yang sampaikan terkait JKN KIS. JKN KIS itu adalah jaminan kesehatan nasional ya, yang pembiayaannya ada beberapa segmen sebenarnya ya. JKN KIS itu ada segmen yang dibiayai oleh pemerintah pusat, jadi PBI pusat namanya, jadi penerima bantuan iuran pusat. Jadi itu yang diberikan oleh pusat itu adalah data DTKS yang diberikan. Namun data DTKS yang kita punya sekarang ini yang sudah terjadi penurunan dari 2 tahun terakhir ini, awalnya 103 ribuan menjadi sekarang di 2024 ini 94 ribu Asnongkare. Jadi penurunan lumayan banyak, 9 ribuan. Itu tidak semua dibiayai oleh PBI pusat ya, penerima bantuan. Jadi sisanya itu kita yang biayai yang namanya PBI daerah. PBI daerah. Ya, kemudian ada segmen mandiri. Segmen mandiri itu ada individu sendiri bisa, dan penerima pekerja upah, penerima upah pekerja penerima upah. Itu yang dibiayai oleh pemberi pekerja. Jadi untuk yang PBI daerah, kita adalah untuk pertama membayar yang data DTKS yang belum tercover oleh PBI pusat. Kemudian juga mengcover masyarakat Jemberana yang bukan non DTKS kan, yang bukan DTKS, yang kurang mampu dan bukan pekerja penerima upah. Nah itu harus digarisbawahi, bukan pekerja penerima upah. Kalau dia pekerja penerima upah, ya kita arahkan segmennya JKN yang PPU namanya, ya dibayarkan oleh penerima upah. Kebetulan di Jemberana ini, bukan kebetulan kita rancang dengan kerjasama dengan BPJS dan juga dukungan dari beberapa OPD terkait, PMD, kemudian tentunya arahan dari Pak Sekda dan kerjasama dengan BPJS. Kemarin kita di Jemberana sudah punya agen pesiar namanya, untuk mengatasi masalah kepesertaan BPJS ini. Jadi intinya JKN itu tujuannya adalah bagaimana kita Kabupaten Jemberana ini UHC namanya, Universal Health Coverage. Jadi semua masyarakat Jemberana itu tercover jaminan kesehatan. Namun kepesertaannya itu disesuaikan dengan segmen, harus sesuai. Karena kita pembiayaan untuk PBI daerah tentunya kita ya diawasi, dilakukan audit oleh badan pemeriksa. Tentunya badan audit. Nah untuk audit itu agar pembiayaan bantuan PBI daerah ini benar-benar tepat sasaran, jadi bukan penerima pekerja upah. Kalau tadi Pak Agus menyampaikan masalah terkait dengan adanya masyarakat yang diputus, ya kemungkinan yang pertama, kalau dia bersumber dari dulu anggap JKN KIS, jadi anggaplah dia anggota masuk dalam DTKS, namun terputuslah JKN-nya, dia tidak aktif. Itu sebenarnya pengusulannya gampang melalui kami dinas sosial, dengan persyaratan mengusulkan kalau dia bukan DTKS, dia menyertakan surat keterangan dari desa atau kelurahan bahwa yang bersangkutan bukan pekerja penerima upah dan tidak mampu. Namun juga saya jelaskan
terkait dengan tadi yang sampaikan bahwa masalah terkait dengan segmen kepesertaannya. Jadi kalau kemungkinan dia kenapa diputus, yang pertama kalau dia dulunya bersumber dari PBI pusat, artinya yang dibayar oleh PBI pusat, tentunya dia pasti anggota DTKS. Kalau dia terputus atau mati JKS-nya tidak aktif, kemungkinan mungkin ya dari orang pusat terdeteksi bahwa yang bersangkutan sudah sebagai pekerja penerima upah. Pekerja penerima upah. Nah, makanya itu sehingga untuk pengaktifannya kembali dipersilakan mengusulkan dengan bukti, artinya surat keterangan dari desa kelurahan bahwa dia bukan pekerja penerima upah. Nah, seperti atau KTP-nya dia di KTP swasta gitu ya. Jadi swasta itu kan macam-macam pekerjaan di KTP-nya terdeteksi bahwa apakah dia pekerja swasta, bekerja di institusi swasta seperti di pabrik, di LPD, di koperasi. Nah, itu yang memberi, kalau memang terdeteksi itu kita arahkan bahwa segmennya akan dibayarkan oleh ini gitu. Jadi dokter terpengaruh ya, apa istilahnya, keterangan kerja di KTP itu pengaruh ya? Iya, sekarang soalnya semua sistem digital ya, jadi semua satu data, jadi semua sekarang berdasarkan NIK dan KTP. Ya, jadi terkait dengan masyarakat sebenarnya sangat mudah untuk mengantisipasi. Kalau dia memang anggota DTKS ya kita pasti fasilitasi ya. Kalau bukan anggota DTKS, dia minta surat keterangan tidak mampu saja. Bukan surat keterangan bukan pekerja penerima upah dari desa kelurahan, mengajukan fotokopi KTP dan NIK, sudah bisa kita usulkan dan segera aktif. Karena kita UHC, kalau dia emergensi 1 kali 24 jam sudah aktif ya. Kecuali ada permasalahan nanti kepesertaan BPJS-nya yang dulu mandiri punya tunggakan tidak bayar-bayar, itu yang harus mereka menyelesaikan tunggakan itu. Dan kita dinas sosial tidak bisa membantu jadi membayarkan tunggakan dia yang tidak bayar, umpamanya dulu dari mandiri kepesertaannya. Ya kalau dia tidak ada permasalahan, dulu kaya bekerja di swasta, sekarang dia sudah tidak bekerja, tidak mampu, tentunya kan ada surat keterangan bukan pekerja penerima upah minimal atau surat keterangan tidak mampu yang membuat dirinya walaupun tidak masuk DTKS, dia akhirnya tidak mampu, ya ada surat keterangan tidak mampu dari desa kelurahan. Nah, itu dasar kita untuk mengusulkan pengaktifan BPJS-nya yang tidak aktif, yang tanda kutip sudah tidak mati lah, anggap seperti itu. Jadi sebenarnya mudah sekali. Kita pelayanan 24 jam Pak. Kalau memang di hari libur bisa by WA karena petugasnya kami sudah dipasang nomor WA-nya. Bisa, pokoknya emergensi dia dalam keadaan sakit, mohon untuk pengaktifan BPJS-nya, kita 24 jam kok bisa memberikan pelayanan. Selagi dia tidak ada permasalahan tunggakan, saya kira sih aman-aman aja. Dan BPJS pun memberikan kelonggaran 3 kali 24 jam. Setelah dia di opname, kalau emergensi masih diberikan untuk mengurus BPJS-nya. Jadi sebenarnya ya masyarakat mungkin pertama kalau dia udah tahu dari awal semenjak dia opname, segeralah diurus, jangan sampai menunggu 2 hari, karena kan nanti waktunya lebih sedikit lagi mepet nanti siapa tahu nanti ada permasalahan, dulu dia mandiri sekarang mau berubah ke PBI daerah, yang dibayar oleh daerah itu ya kan ada persyaratan, salah satunya surat keterangan dari desa kelurahan seperti itu Jadi itu yang perlu. Tapi kalau kami di dinas sosial tentunya siap melayani masyarakat Jemberana, apalagi ini untuk jaminan kesehatan. Siap. Yang selanjutnya dokter, seandainya begini dokter, mereka pekerja penerima upah berhenti bekerja, nah otomatis mereka tidak membayar iuran BPJS-nya. Ini apakah harus melapor ke BPJS? Saya berhenti bekerja, kembali ke JKN yang daerah misalnya, seperti itu. Bagus sekali nih pertanyaannya. Sebenarnya ini pertanyaan yang sering muncul ya, dan harus mungkin masyarakat pemirsa di rumah
dan dimanapun berada selayaknya ya tahu ya. Iya, Jadi betul. kalau memang seperti kejadian seperti itu, siogianya ya wajiblah peserta BPJS yang dulu mandiri itu melaporlah ke BPJS biar nggak ada tunggakan gitu ya. Iya. Karena pemerintah tidak mungkin membayarkan tunggakan itu. Iya. Ya tidak mungkin bisa membantu, dan kami pun dinas sosial tidak ada anggaran dan tidak mungkin memasang itu karena nanti diaudit salah nanti ya. Jadi secara hukum tentunya ini yang perlu dipahami dan sama masyarakat umum mungkin yang dulunya BPJS mandiri kalau mau beralih atau karena situasi dia tidak mampu, akhirnya dia tidak mampu untuk membayar BPJS, apalagi dia dipecat dulu zaman COVID banyak sekali ya. pegawai yang dirumahkan, pegawai pariwisata yang di hotel. Segera lapor ke BPJS atau ke dinas sosial ya, menyampaikan atau ke desa kelurahan masing-masing bahwa dia sudah tidak mampu, sehingga tidak ada tunggakan, akan diberhentikan langsung daripada nggak bayar-bayar, nggak ada pastian akhirnya punya tunggakan sampai ada yang 9 juta. Nanti pada saat yang bersangkutan sakit perlu pengobatan dan perlu pembiayaan, memakai BPJS dianggap tidak aktif, nonaktif kan, kemudian mengusulkan pengaktifan, salah satunya harus nggak ada tunggakan masalahnya. Iya, justru semakin ini. Jadi ya saya harap sih kepada masyarakat yang mau berpindah segmen dari dulu mandiri yang dibiayai sendiri karena ketidakmampuannya, dia akan beralih ke segmen PBI daerah yang dibiayai daerah. Itu siogianya segera melapor lagi. Tapi kalau dia masih mampu ya pastikan janganlah ikut ke segmen itu, karena ini untuk masyarakat yang kurang mampu sejatinya gitu. Biar nggak terjadi temuan, karena ini sistem BPJS juga sistem gotong royong. Jadi pemahaman terkait dengan jaminan kesehatan ini biar nggak saya rugi bayar BPJS terus tiap bulan gitu, potong gaji saya gitu, tapi saya orang nggak pernah pakai, nggak pernah sakit. Ya itu justru disyukurin daripada sakit kan. Ya justru kita berbuat baik kepada orang yang membutuhkan. Iya, yang orang lagi sakit, siapa juga yang pengen sakit ya. Gotong royong. Iya, gotong royong. Seandainya begini dokter, kita berhenti dari JKN yang berbayar, boleh begitu ya? Apakah premi yang sudah dibayarkan oleh masyarakat itu hangus? Iya pasti Pak, ini ya itu namanya gotong royong Pak. Iya. Sama kayak kami pegawai negeri lah, anggap seperti dia. Bukan seperti BPJS tenaga kerjaan ya. Kita BPJS kesehatan seperti saya pegawai negeri gitu. Kita kan tiap bulan juga dipotong Pak. Saya juga tidak pernah sakit, anggaplah saya jadi dokter apalagi. Langsung karus ya dia. Tidak pernah memakai saya itu potong. Kalau saya kumpulkan, kalau semua berpikir seperti itu, ya nggak ada gotong royongnya namanya Pak. Jadi inilah sistem gotong royong. Jadi kita yang penting ada jaminan. Kalau nanti yang mungkin masyarakat yang benar-benar perlu yang rawat inap, nah itu baru merasakan BPJS itu benar-benar sangat membantu dan penting. Apalagi yang perlu pengobatan yang luar biasa ya, lumayan habisnya itu akan merasakan, aduh untung ada BPJS. Setidaknya biaya sudah ada, kita tinggal cari bekal untuk selama sakit itu. Betul sekali Pak Agus. Ya, selanjutnya dokter, ini ada juga yang masyarakat yang bertanya, ya kebetulan saya juga di bawah ikut bergaul sama masyarakat ya. Kadang ada yang mengeluh, kenapa saya kok harus ikut BPJS yang berbayar misalnya begitu. Sebenarnya mungkin ada kriteria Pak Dokter. Dalam suatu perusahaan itu dengan gaji berapa mereka harus wajib ikut. Terkadang kan ada, kita pas-pasan sekali dipotong itu kan istilahnya keberatan begitu, ada yang begitu. Mungkin ada ketentuan dokter ya untuk itu. Iya, baik. Jadi terkait dengan kepesertaan BPJS yang mandiri namanya, mandiri itu ada bayar mandiri individu, ada sebagai pekerja penerima upah di sana kan, yang dibayarkan oleh pemberi pekerja tentunya. Seperti tadi saya sampaikan, seperti institusi swasta di pabrik, LPD, koperasi itu yang membayarkan harus koperasi sama. Kalau di Pemda mungkin tenaga kontrak ya.
ASN itu semua dibayarkan Pemda juga. Pemda. Iya, di mana gajinya dipotong. Kalau pekerja itu kalau nggak salah kita kan potongan untuk BPJS 5%, 4% dibiayai oleh pemberi pekerja, 1% kita dikecil sebenarnya. Gitu. Jadi kalau pegawai swasta di swasta sebenarnya itu harus memang wajib itu pemberi pekerjanya memberikan, itu ada undang-undangnya, jadi ada regulasinya yang mewajibkan. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka ya harus siap. Harus siap. Ya. Jadi untuk dipotong gajinya oleh untuk salah sebagai 1% rasanya, cuman kecil sebenarnya kalau enggak ini dibanding manfaat yang kita terima nantinya untuk BPJS. Iya, ini yang perlu kita sadar. Kalau dia mau beralih, mau dibiayain oleh daerah, ya kembali lagi dia bukan pekerja, harus paham. Jadi bukan pekerja menerima upah, pekerja serabutan, anggaplah buruh itu kan serabutan ya Pak. Iya betul. Nah itu disertai dengan surat keterangan lagi dari desa kelurahan. Seperti itu. Kami kalau udah ada itu, kami otomatis langsung kami usulkan ke BPJS untuk pengalihan segmen atau pengaktifan kepesertaan. Itu aja. Oke Pak Dokter, terima kasih nih untuk sesi pertama ini. Kita sudah banyak berbincang masalah JKN. Tentunya masyarakat sudah sempat mendengar acara ini ya. Tentunya ini penting sekali untuk bagaimana kita bisa menggunakan JKN atau JKN daerah. Baik, kita break dulu dokter ya. Sementara Siap. nanti kita lanjut lagi. Di acara Talkshow Bupati Menyapa kali ini, kita tadi di session awal sudah banyak berbincang tentang JKN KIS dengan Bapak Dokter ya. Yang selanjutnya Pak Dokter, namanya kita hidup tidak akan selalu sehat Pak Dokter ya. Siap. Sesekali juga akan mengalami sakit. Betul. Yang sakit tetap dirawat di rumah sakit. Kemudian sementara bagian dari keluarga yang lain harus bekerja. Ya. Nah kemudian selama tidak bekerja tentunya menunggu pasien di rumah sakit. Ini bagaimana dokter? Apakah karena menunggu dia sia-sia tidak akan bisa bekerja, atau ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan dari itu? Iya. Jadi, dokter. Terima kasih. Jadi untuk penunggu pasien, kebetulan Iya, kita pasien. punya program inovasi ya di Dinas Sosial terkait dengan penunggu pasien. Jadi penunggu pasien ini adalah bantuan kepada penunggu pasien kelas 3 yang Kelas pertama 3. ya. Yang dirawat inap di kelas 3, kemudian bukan ASN, bukan TNI Polri, bukan aparat desa kelurahan, kerja aparat desa kelurahan, dan tentunya adanya dia ketidakmampuan. Jadi di sini peran pemerintah, karena walaupun secara jaminan kesehatannya sudah ditanggung oleh pemerintah juga, namun ini yang menunggu pasien ini kan butuh biaya Bu, terutama yang tidak mampu. Nah ini diberikan bantuan kepada yang bersangkutan oleh pemerintah daerah. Sungkare sampai tahun 2024 ini program itu masih berjalan, dan memang program inovasi yang sangat-sangat dinantikan oleh masyarakat ya, yang membutuhkan, yang menerima. Namun ini kembali lagi ya, kita harus tepat sasaran juga. Kalau dulu banyak yang walaupun di kelas 6 di kelas 3 rumahnya punya Mercy dia. Bahkan ada yang punya Fortuner waktu kita dilakukan audit oleh aparat pemerintah. Nah itu agar lebih tepat sasaran. Jadi benar-benar yang membutuhkan, jangan yang kaya semakin kaya nantinya, yang miskin semakin miskin. Jadi ini yang namanya efisiensi anggaran sesuai dengan arahan aparat pemeriksa auditor. Jadi kita agar lebih tepat sasaran yang benar-benar kelas 3, DTKS lagi sumbernya, dan surat keterangan tidak mampu dari desa kelurahan ini. Karena kita juga udah ada perbub yang terbaru terkait penunggu pasien itu. Jadi kriterianya di masing-masing desa kelurahan sudah ada format pengusulannya, persyaratannya ada, sesuai dengan perbub yang terbaru, sesuai arahan dari aparat pemeriksa keuangan, auditor keuangan.
Maaf dokter, untuk penunggu pasien mungkin ada gini, ada rentang waktunya, berapa hari atau berapa waktu bisa mendapat? Untuk penunggu pasien, jadi persyaratan untuk pengajuan usul dulu nggih. Yang pertama, usul itu tidak lebih dari 1 bulan semenjak dia pulang opname nggih. Pengajuan usulannya yang pertama. Jadi kalau dia opname tanggal 1, pulangnya tanggal 1 Agustus lah. Tidak lebih dari 1 September dia harus sudah mengusulkan. Iya, dari batas waktu terakhir dia pulang opname tersebut. Yang kedua terkait dengan rentang waktunya nggih. Si sakit berapa hari begitu kan? Iya, dibayarkan ya gitulah. Per hari itu kalau dia opname di puskesmas beda dia. Beda. Nggih, pemberian bantuannya kalau tidak salah 150.000 per hari. Kalau di puskesmas itu, kalau di rumah sakit 200 kalau nggak salah. Kalau di rumah sakit rujukan seperti di Tabanan atau di Beleleng dirujuk atau di rumah sakit Sanglah itu 250 per hari. Nah itu dibayarkan maksimal 30 hari. 30 hari ya? Iya, 30 hari. Jadi itu kalau dia dibatasin juga, kalau dia dalam setahun itu cuma sekali bisa mengajukan. Kalau dia punya opname sekarang, besoknya lagi 2 bulan lagi opname kan, lagi mengajukan. Jadi dibayarkan cuma setahun sekali ya, sekali dia boleh mengajukan. Nah, kemudian kalau yang berobat rujukan ke luar daerah, ini apakah pengajuannya ke daerah asal, dokter? Iya, pasti. Yang pertama kan persyaratannya KTP Jembrana orangnya. KTP Jembrana. Kalau dia dirujuk, anggap dari rumah sakit pemerintah. Ini di rumah sakit pemerintah nggih, opnamenya bukan rumah sakit swasta. Karena banyak juga kemarin masyarakat yang opname di kelas 3 di rumah sakit swasta mengajukan. Sesuai dengan perbub yang baru bahwa itu dibiayai oleh yang opname di fasilitas kesehatan pemerintah. Ya, kalau memang dia rujuk di Sanglah ya tetap data itu diajukan ke daerah. Sana ke rumah sakit swasta, dokter? Nggak bisa nih swasta karena perbubnya berbunyi seperti itu. Baik masyarakat pendengar ya, untuk hari ini kita banyak sekali berbincang tadi masalah CKN, sekarang masalah penyaluran bantuan sosial untuk penunggu pasien. Yang selanjutnya dokter, ada juga yang perlu kita tanyakan, ini pelayanan bagi penyandang disabilitas dan pemberian makanan pada lansia. Ini memang sudah berjalan di masyarakat. Ini bagaimana dokter ini ya? Waktunya mungkin berapa waktu beliau-beliau itu mendapat bantuan seperti itu, persyaratannya bagaimana, seperti itu dokter? Iya, untuk penanganan masalah disabilitas, kita tentunya di Kabupaten Jembrana punya data disabilitas gitu. Ya kita semua paham pemerintah kan tidak bisa membiayai semuanya juga. Kalau kita data disabilitas itu banyak sekali ya. Disabilitas yang memang bawaan lahir, disabilitas yang didapat itu baru 2. Kemudian disabilitas mental juga ada, disabilitas fisik ya yang paling banyak. Nah ini yang kita tangani untuk prioritaskan adalah disabilitas yang bawaan lahir dan disabilitas yang tidak mampu lah. Ya kembali ke DTKS dengan keterbatasan kita. Nah di sini disabilitas kita ada program dari anggaran daerah itu, yang pertama memberikan bantuan sembako dia. Yang kedua memberikan bantuan alat tulis peralatan sekolah untuk yang di SLB kemarin yang sekolah, yang anak disabilitas sekolah. Ketiga juga kita memfasilitasi kegiatan organisasi disabilitas, ada salah satunya Pertuni gitu ya, Persatuan Tunanetra, kemudian beberapa organisasi tunanetra yang ada di Kabupaten Jembrana, dan juga terkait dengan fasilitasi transportasi mereka pada saat dia melakukan rapat keluar daerah kita dan kemudian untuk makanan jadi lansia. Sebelum kebijakan dari lansia, mohon maaf saya tambahkan, jadi terkait dengan disabilitas berupa bantuan alat bantu juga. Namun kita terbatasan juga anggaran alat bantu. Namun semua usulan alat bantu kalau sudah tidak tercover oleh anggaran pemerintah daerah, kita selalu usulkan ke Kementerian Pusat, Kemensos, melalui
namanya balai yang ada di Bali, namanya Balai Mahatmya. Itu adalah panjangan tangan dari Kemensos. Jadi selama ini kita berapa usulkan kita diberikan selama ini. Namun tiap bulan kami rekap usulan dari desa kelurahan, dari pribadi, kita usulkan ke Mahatmya, ya Kemensos untuk dapat. Nanti kalau memang di Kemensos ini pasti kita diprioritaskan lah Jembrana, apalagi Jembrana kabupaten yang mohon maaf PAD-nya kecil ya dibanding kabupaten yang lain, sehingga kemarin kita selalu advokasi Kemensos bagaimana kalau kabupaten-kabupaten yang PAD-nya kecil lebih diprioritaskan lah bantuan-bantuan itu gitu semuanya. Mungkin kalau di Badung udah PAD-nya besar, udah kaya lah, kabupaten kaya itu ya dikurangi lah, kita berikan yang kecil-kecil, Jembrana, Karangasem seperti itu. Dan Astungkare untuk tahun 2024 ini kita berapapun kita mengusulkan sudah realisasi alat bantunya oleh Kemensos. Luar biasa Kemensos dengan Mahatmya kerjasama. Untuk proses awal ini dokter ya, pengajuan tuh bagaimana sistemnya untuk disabilitas ini? Pengajuannya sama Pak. Jadi sebentar ada pengetahuan desa kelurahan tentunya, desa kelurahan, kemudian masuk ke dinas sosial. Oleh dinas sosial akan diverifikasi lagi, di assessment, dinilai benar nggak kebutuhannya seperti itu, dipastikan, survei langsung. Setelah itu kalau memang hasil assessment itu sudah dilakukan rekap semua sebulan itu ada berapa yang masuk, baru kita usulkan ke Kemensos. Kalau kita masih ada anggaran, di anggaran kita yang dinas sosial. Oke, yang selanjutnya ini mungkin yang terakhir dokter ya, masalah pemberian makanan tambahan bagi lansia. Ini mungkin ada jangka waktunya berapa bulan, satu hari berapa kali, mungkin dokter? Oke, terima kasih. Ini juga sebuah program inovasi ya di Kabupaten Jembrana yang ada di Dinas Sosial. Jadi makanan jadi lansia ini kita sudah tahun ketiga berjalan Astungkare ya, bisa. Namun karena keterbatasan anggaran lagi, kita hanya bisa menyasar 367 lansia yang kurang mampu di semua desa kelurahan yang ada di Kabupaten Jembrana. Jadi makanan jadi lansia ini diberikan setiap hari 2 kali makan, pagi dan sore, siang dan sore. Nah itu setiap hari tanpa mengenal hari libur kecuali hari raya Nyepi kemarin ya. Distribusinya dokter? Distribusi setiap hari. Iya, sampai akhir 31 Desember. Masih lama, dari 1 Januari. Jadi selama setahun itu diberikan jaminan. Itu yang sudah kita laksanakan. Astungkare sudah berjalan sampai ini tahun ketiga. Jadi itu menyasar memang lansia-lansia yang kurang mampu. Iya, pastinya. Jadi kalau lansia yang walaupun dia sendiri, kalau dia masih mampu, kita juga didampingi oleh pihak kejaksaan dalam evaluasi dan ketepatan sasaran. Bener nggak lansia ini? Kok saya ada lansia yang bertanya, apa kok saya nggak dapet gitu, seperti apa? Yang pertama kemungkinan dia masih belum kategori tidak mampu, atau dia masih daftar tunggu. Ada yang memang lebih berhak gitu. Kalau dia memang artinya tidak layak untuk menerima, nanti kan ada tim Monef namanya Pak. Jadi tiap bulan itu keliling dia dengan pihak kejaksaan. Kalau dia memang layak akan digantikan oleh yang lain. Seperti itu. Dan itu usulannya memang dari desa kelurahan awalnya. Nama-nama itu kita verifikasi ke lapangan, sudah ketemu 367 kita berikan. Ya dokter, banyak sekali bincang-bincang kita hari ini ya, yang tentunya bincang-bincang ini sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat. Masalah JKN, kemudian masalah penunggu pasien, dan masalah bantuan bagi penyandang disabilitas dan bagi lansia. Tentunya hal-hal seperti ini sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat ya. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita hari ini bisa menjadi menambah wawasan bagi masyarakat yang mungkin selama ini merasa bingung, saya harus bagaimana, saudara dokter ya. Ya, karena hari ini Pak Dokter sudah banyak memberikan wawasan kepada masyarakat. Yang mudah-mudahan hari ini mereka stay di masing-masing radio, karena
acara tersebut Bupati Menyapa ini direlay oleh semua radio yang ada di Kabupaten Jemberana. Sementara masyarakat tambah paham dengan luasan ini. Baik Pak Dokter, karena waktu kita sudah finish ini, sebelum kita pamit, Pak Dokter bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat. Ya, baik. Jadi saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada masyarakat Jemberana ya yang sudah mendengarkan mungkin informasi terkait dengan tugas fungsi dari dinas sosial. Mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan informasi ya terkait dengan, terutama informasi terkait dengan program inovasi yang ada di kami dinas sosial penunggu pasien yang sudah berjalan, bisa berjalan walaupun ada kendala-kendala, namun dipastikan itu akan semua terrealisasi. Yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih terutama kepada pemerintah Kabupaten Jemberana, dalam hal ini Pak Bupati sudah selalu memberikan penekanan kepada kami bagaimana kami bekerja lebih baik dinas sosial dalam upaya terutama kepada masyarakat kurang mampu dengan anggaran yang ya pas-pasan, lebih efisien, efektif dan tepat sasaran tentunya dalam pemberian bantuan apapun. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya, dan kita bisa melakukan aktivitas masing-masing dan dilancarkan selalu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Dokter yang sudah banyak berbincang hal ini ya. Dan masyarakat pendengar, terima kasih atas kebersamaannya di hari ini, dan di lain waktu kita jumpa lagi di acara yang berbeda, di segmen yang berbeda ya, di acara yang sama. Baik, saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om. Jemberwana TV, media informasi Jemberana.